Baik, ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat soal menggunakan Microsoft Form. Mengapa menggunakan Microsoft Form? Karena menurut saya praktis, simple, mudah digunakan, tidak berbelit-belit, jadi user friendly untuk mungkin bapak ibu guru yang sudah agak-agak berumur, mungkin kesulitan untuk mempelajari yang ribet-ribet ya. Nah, ini kita menggunakan Microsoft Form, menurut saya ini lebih simple. Kemudian fitur-fiturnya juga sudah cukup lengkap. Yang perlu dipersiapkan sebelum membuat soal menggunakan Microsoft Form adalah yang pertama, akun Microsoft Office 365. Bisa menggunakan akun yang berlisensi atau akun yang non lisensi, sama saja. Saya sudah mencoba kedua-duanya, bisa digunakan dan sudah mencukupi untuk kebutuhan bapak ibu guru dalam membuat soal daring atau online. Di sini saya berasumsi atau menganggap bahwa bapak ibu guru sudah mempunyai akun Microsoft Office 365, baik yang berlisensi maupun yang non lisensi. Tidak apa-apa, pakai non lisensi juga tidak apa-apa, sudah bisa untuk membuat soal dengan fitur-fitur yang cukup bagus. Yang kedua, siapkan soal. Bapak Ibu silakan menyiapkan soal, bisa berupa file digital. Di sini bisa berupa Microsoft Word. Kemudian bisa juga hard copy, nanti bisa dicontoh untuk diketikkan secara manual di dalam Microsoft Form. Nanti soalnya diketik manual bisa, atau di copy paste kan bisa. Silahkan nanti bapak ibu pilih cara yang paling cocok untuk diterapkan. Kemudian yang ketiga adalah akses internet. Ya, ini wajib harus mempunyai akses internet, karena di sini jika mengakses Microsoft Form itu melalui online atau daring, bisa menggunakan modem dari HP atau bisa menggunakan akses internet WiFi di sekolah. Apabila bapak ibu guru mengharapkan untuk dibuatkan video tentang pembuatan akun Microsoft Office 365, silahkan tulis di komentar. Apabila nanti banyak permintaan, maka akan saya bikinkan video tersendiri dalam membuat akun Office 365. Apa saja fitur-fitur yang didapat jika kita menggunakan Microsoft Form? Yang pertama adalah bisa langsung melihat hasil atau nilai pekerjaan siswa tanpa perlu koreksi. Ya, tanpa perlu koreksi dalam hal ini, dalam arti bapak ibu pada saat membuat soal nantinya akan langsung memasukkan kunci jawaban, sehingga tidak perlu koreksi, nanti akan dikoreksi secara digital. Nah gitu. Kemudian hasil atau nilai pekerjaan siswa ini dalam bentuk file Microsoft Excel. Di situ nanti bapak ibu bisa melihat secara online dalam bentuk tabel Microsoft Excel, dan tabel Microsoft Excel itu bisa di-download. Kemudian nanti bisa diedit sesuai dengan kebutuhan penilaian bapak ibu guru, sesuai dengan format yang sudah ditentukan dari sekolah. Kemudian fitur yang kedua adalah bisa melihat analisis nilai tiap-tiap siswa. Di situ dalam file Excel tadi bapak ibu sudah disediakan analisis. Jadi
setiap anak ini menjawab soal nomor sekian, ini bisa dilihat betul atau salah. Jadi bisa sekalian melihat, bisa digunakan sebagai analisis nilai tiap-tiap siswa dan tiap-tiap soal. Jadi di situ nanti akan ditampilkan semua soal, daftar semua soal, dan daftar semua siswa. Jadi siswa A menjawab dari nomor 1 sampai 50 misalnya, ini jawabannya apa saja akan ditampilkan di situ. Dan jawabnya A, B, C, D itu sudah ditampilkan di situ. Yang ketiga, bisa melihat grafik tiap soal yang dikerjakan, sehingga bisa digunakan sebagai analisis butir soal. Ya, jadi misalnya soal nomor 10. Ini yang siswa yang bisa mengerjakan dengan benar berapa siswa. Itu nanti akan bisa dilihat di situ dalam bentuk grafik. Ataupun bisa dilihat dalam file Microsoft Excel pada poin 1. Nah, itu diantaranya fitur-fitur yang bisa didapat. Masih ada fitur-fitur lagi yang bisa membantu Bapak Ibu Guru dalam menganalisa soal. Silahkan nanti Bapak Ibu Guru bisa mengeksplor sendiri. Ya, ini salah satu contoh soal yang sudah jadi. Ya, seperti ini. Ini contohnya. Seperti ini contohnya ya. Jadi ini sudah jadi, soal sudah jadi. Di sini kita bisa mempreview. Ya, ini contoh apabila kita mengerjakan di komputer, itu tampilannya akan seperti ini. Ya, ini soal setiap anak ini acak nomornya acak, jadi satu anak dengan satu siswa dengan siswa yang lain nomornya tidak sama, acak. Ya, ini tampilan simulasi tampilan jika ditampilkan mengerjakan menggunakan komputer. Sekarang bagaimana apabila kita akan menampilkan simulasi apabila mengerjakan menggunakan HP atau gadget. Ya, klik di sini. Ya, ini tampilannya jika siswa mengerjakan menggunakan HP, maka tampilannya akan seperti ini. Bisa disimulasikan. Ini. Ya, ini contoh soal yang sudah jadi. Apabila kita akan kembali ke soal, yang pengeditan, kita klik back saja. Ya, ini soal ini sudah dikerjakan. Nah, ini sudah dikerjakan. Sekarang kita akan melihat siapa yang sudah mengerjakan dan berapa poinnya. Itu di sini, diklik di tab response. Nah, ini ada 27 siswa yang sudah mengerjakan. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, bahwa di sini contohnya soal nomor 2, soal nomor 1 ini, ya ini perlu saya jelaskan. Jadi dalam kita membuat soal itu tidak mulai dari nomor 1. Tidak mulai dari nomor 1. Kenapa? Karena di sini kita ada pertanyaan nama. Misalnya kita akan di sini saya hanya menuliskan nama saja, karena setiap siswa di kelas 11 ini kan mestinya kita sudah tahu ya. Tidak perlu nama kelas gitu, tidak perlu menurut saya, tapi kalau menurut Bapak Ibu perlu ditambahkan, silakan. Misalnya di nomor 2 ini perlu ditambahkan kelas. Nah, maka nanti nomornya mulai dari nomor 3. Itu sehingga di akhir soal nanti akan jumlahnya akan, kalau dalam kasus saya ini nanti
ini sebagai contoh saya membuat 25 soal. Maka di soal yang paling bawah di sini nomornya adalah 26. Nah ini nomornya 26. Karena di atas paling nomor 1, di atas pertanyaan nomor 1 adalah nama. Siswa memasukkan nama. Nah, di sini. Misalnya di poin 2, di nomor 2 disuruh memasukkan kelas, berarti nanti soal ini akan berjumlah 27 nomor di sini. Tetapi soalnya sebetulnya adalah 25. Ini hanya sebagai contoh saja. Kembali ke respon atau siapa yang sudah mengerjakan dan berapa skornya. Ya, ini seperti yang saya jelaskan di video depan, ini kita bisa menganalisis soal. Soal nomor 2 ini yang mengerjakan betul adalah 20 anak. Nah ini grafiknya 74%, 20 anak atau 74%. Nah ini Bapak Ibu guru bisa untuk menganalisis soal. Soal ini terlalu sulit atau terlalu mudah, atau ada faktor-faktor yang lain. Nah, bisa dianalisis di sini. Sebagai contoh lagi, saya cari soalnya ini, soal nomor 13 ini. Di sini yang mengerjakan betul ini hanya 12 anak, jadi kurang dari 50%. Nah, ini apa sebabnya? Apakah soal ini terlalu sulit ataukah ada faktor lain? Nah, ini bisa kita untuk analisis. Ini sudah ditampilkan dalam bentuk grafik setiap soal, jadi bisa digunakan sebagai analisis soal. Ya, untuk melihat skor atau nilai masing-masing siswa, di sini Bapak Ibu guru bisa klik Open in Excel. Nah, nanti akan terunduh. Ya, ini sudah terunduh. Kalau sudah terunduh, silakan di open saja. Ya. Jangan lupa klik enable editing biar bisa diedit. Nah, ya ini hasilnya, hasil dari pekerjaan siswa. Di sini kita bisa mensortir mulai dari nilai yang terendah ke yang tinggi atau sebaliknya dari nilai yang tertinggi ke yang terendah. Tinggal klik saja di sini di panah ini. Kemudian kita sortir. Sort dari besar ke kecil, ini saya coba dari besar ke kecil. Nilai tertinggi dari nilai tertinggi, diklik. Ya ini nilai tertinggi ke terendah. Ya. Kemudian di sini akan ditampilkan juga kapan mulai mengerjakan dan kapan selesai mengerjakan, termasuk tanggal dan jamnya. Ya, di sini kita lihat ini ada nilai yang belum KKM, yang di bawah 70. Yang di bawah 70 belum KKM, oleh karena itu bisa nanti diadakan remedi. Kemudian yang sudah di atas 70 nanti bisa diberikan pengayaan. Kira-kira begitu, ini hasilnya seperti ini. Kemudian ini jawaban tiap-tiap siswa. Bapak Ibu bisa geser ke kanan ya. Nah ini tiap siswa yang menjawab ABC-nya terlihat di sini. Yang mempunyai skor 4 ini karena tadi soalnya hanya 25 sebagai contoh saja.
Maka untuk mendapatkan 100 setiap soal, untuk mendapatkan 100 poin setiap soal mempunyai poin 4. Nah, ini yang di sini yang poinnya 0 berarti menjawabnya salah. Sini menjawab salah. Terus sampai ke kanan, ini akan semua soal akan ditampilkan di sini jawabannya. Semua soal dan semua masing-masing siswa. Nah, jadi memudahkan Bapak Ibu apabila akan membuat analisis soal. Tinggal nanti di copy saja, di copy, di blok. Nah, seperti ini sampai ke ujung sana, sampai ke nama, nanti bisa untuk membuat analisis soal. Bisa di copy. Ya, ini sebagai contoh saja. Misalnya ini kita copy dari nama ke sana. Copy saja. Nah, nanti Bapak Ibu buka new Excel yang baru, kemudian bisa dipaskan. Nah, ini untuk membuat analisis soal. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa diedit-edit sendiri, disesuaikan dengan analisisnya. Ya, itu sepintas dari contoh soal yang sudah jadi. Selain untuk membuat soal, masih banyak manfaat-manfaat yang lain yang bisa digunakan menggunakan Microsoft Form ini. Yaitu diantaranya adalah satu, untuk pembelajaran daring atau online. Nanti akan saya berikan contohnya. Yang kedua, bisa untuk PPDB daring atau online atau penerimaan peserta didik baru secara daring atau online. Nanti ada contohnya juga, simak terus video ini. Kemudian yang ketiga adalah bisa untuk survei. Misalnya Bapak Ibu guru membuat penelitian tindakan kelas, untuk survei bisa menggunakan Microsoft Form ini secara daring atau online, sehingga memudahkan Bapak Ibu guru dalam membuat survei dan memudahkan responden dalam menjawab survei. Kita tidak perlu menemui satu-satu orang atau tidak perlu menemui satu-satu responden secara langsung, tetapi kita cukup hanya memberikan link saja. Linknya nanti akan bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan dari survei tersebut. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa digunakan menggunakan Microsoft Form ini. Ya, ini salah satu contoh pemanfaatan Microsoft Form untuk pembelajaran atau daring. Ini salah satu contoh. Di sini mata pelajarannya pemrograman dasar. Materinya adalah operasi aritmatika dan logika. Ini contohnya. Ini yang sudah merespon atau yang sudah memberikan respon terhadap pelajaran daring ini adalah 16 anak, bisa dilihat di sini ya. Nah, ini jawabannya bisa dilihat di sini, jawaban lebih detailnya, atau bisa dilihat di Microsoft Excel ini juga bisa. Nah, ini contohnya, ini nomor 1 adalah jawaban dari Dwi Cahyaningrum. Nah, ini sudah menjawab, operator aritmatika adalah operator matematis yang terdiri dari bla 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 bla. Ini sudah jawaban dari Dwi Cahyaningrum. Respon ya, respon dari pembelajaran daring. Kemudian
kita mau melihat yang kedua, respon yang kedua dari Diana Novitasari. Ini dia merespon seperti ini. Nah, ini. Ya, jadi bisa dimanfaatkan. Ini sebagai contoh saja. Bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran secara daring atau online. Nah, ini dan seterusnya ya. Misalnya Bapak Ibu mau melihat hasil dari respon dari siswa yang lain, bisa di sini atau bisa di file Excel-nya, di-download dulu, di open. Ya, jangan lupa enable editing. Ya, ini bisa lewat Excel-nya juga. Nah, ini jawabannya. Tuh, silahkan Bapak Ibu memilih cara yang paling mudah atau yang paling enak digunakan. Bisa lewat Excel atau bisa lewat langsung dari webnya, lewat view result. Nah, ini. Kemudian contoh untuk PPDB. Nah, ini contoh untuk PPDB. Penerimaan peserta didik baru. Nah, ini silahkan tulis sekolahnya, kemudian tahun pelajarannya. Nah, di sini menulis nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, asal sekolah SMP atau MTS, kemudian alamat, nama orang tua, nomor HP orang tua. Nah, ini kalau di preview bagaimana? Nah, ini kalau di preview, seandainya peserta didik baru mau mengisi ini seperti ini jika diisi di komputer atau di laptop. Nah, kemudian kalau di HP tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti kita tinggal men-sharekan linknya saja. Bisa link atau bisa barcode. Kemudian ini yang sudah merespon. Nah, ini sekedar contoh saja. Ini yang sudah merespon ada 5. Langsung dibuka saja. Nah, ini yang sudah merespon. Ini hanya sekedar contoh saja. Contoh untuk pemanfaatan Microsoft Form untuk penerimaan peserta didik baru. Video ini saya bikin beberapa bagian karena agar Bapak Ibu guru tidak bosan melihatnya. Kalau melihat video terlalu panjang nanti bosan, sehingga akan saya bikin beberapa bagian. Ini hanya sekedar pengantarnya dulu. Nanti di bagian kedua akan saya berikan tutorialnya cara membuat soal menggunakan Microsoft Form ini dan bagaimana cara share soal tersebut agar bisa dikerjakan oleh siswa. Silakan nanti bisa disimak di video bagian yang kedua.